Halo kawan-kawan semua, selamat datang di channel YouTube saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian semua tentang array pada bahasa pemrograman Java. Oke, kalau kalian masih ingat mungkin pada video pengulangan for each kita sudah sedikit membahas soal array ya, karena memang contoh untuk melakukan for each ya ketika kita memiliki array begitu. Tapi di video kali ini kita akan lebih jauh membahas soal array. Mungkin nanti videonya ada 2 atau 3 part ya tentang array ini, karena memang bahasan soal array ini panjang begitu. Tapi di video kali ini saya akan sedikit membahas array yang paling sederhana dulu. Oke, kita langsung saja. Jadi array itu adalah variabel yang dapat menyimpan nilai lebih dari 1. Begitu. Nah, ketika kita memiliki variabel, kita hanya dapat menyimpan satu nilai saja. Contoh misalkan ini yang sudah saya buat. Nah, di sini string nama kelas RPL begitu. Karena variabel itu hanya dapat menyimpan satu nilai saja begitu. Kalau misalkan di sini kita simpan lagi TKJ misalkan, nah ini nggak bisa, nggak boleh seperti ini gitu. Nah, kalau dengan menggunakan array kita dapat menyimpan banyak nilai begitu, bisa 2, 3, 4 bahkan sampai 100 juga bisa begitu. Nah, kemudian array itu ditandai dengan kurung kotak. Nah, seperti ini atau seperti ini gitu. Nah, di sini kalian sudah dapat melihat ya, saya di sini sudah dapat membuat 2 variabel dan dua-duanya array begitu. Kalau yang ini bukan array ya. Kalau ini saya jadi komentar saja karena tidak akan digunakan juga. Nah, di sini ada 2 variabel yang dimana variabel ini adalah variabel array. Nah, untuk membuat array, jadi kalian tinggal membuat kurung kotak saja setelah tipe data. Misalkan ini integer, ya tipe datanya, kemudian kalian simpan kurung kotak setelah tipe data. Atau cara yang kedua, kalian simpan kurung kotaknya itu setelah nama variabel. Ini sama saja ya, mau cara yang ke satu atau mau cara yang kedua, kalian bebas memilih salah satunya begitu. Asal jangan dua-duanya, misalkan integer di sini kurung kotak terus nomor absen kalian simpan juga di sini. Jangan berlebihan. Udah cukup satu saja seperti ini begitu. Nah, kemudian saya ingatkan lagi bahwa array itu kan dia memiliki banyak nilai begitu, dia dapat menyimpan nilai lebih dari 1 begitu. Nah, untuk menyimpan nilainya, jadi kalian memerlukan kurung kurawal. Nah, nilai itu disimpan di dalam kurung kurawalnya seperti ini. Dan setiap nilai pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya itu dipisahkan dengan tanda koma begitu. Jadi kalau misalkan komanya kalian hilangkan, nah ini tidak menjadi 1 kemudian 2 ya, tapi dia jadi 12 begitu. Jadi jangan lupa koma untuk memisahkan setiap nilai 1 dengan yang lainnya begitu. Kemudian kalau tipe datanya integer, maka untuk pengisian nilainya sama seperti variabel yang biasa. Jadi kalian tinggal menulis angkanya saja secara langsung seperti ini begitu. Jangan menggunakan tanda kutip 2. Tapi kalau tipe datanya string, nah maka kalian memerlukan tanda kutip 2 seperti ini kalau string begitu. Jadi itu bedanya ya. Kalau integer kalian tulis saja angkanya, kalau misalkan tipe datanya string ya kalian perlu menggunakan kutip 2 seperti ini begitu. Nah, selanjutnya yang perlu kalian ingat dan perlu kalian pahami dengan baik bahwa array itu memiliki yang namanya indeks.
Apa itu indeks? Indeks itu adalah alamat yang menunjukkan nilai yang ada pada variabel array begitu. Contoh misalkan di sini kan ada nama siswa ya. Nama siswa nilainya ada Abdel, Bayu, Chandra, Deden, dan Eka. Nah, kemudian bagaimana caranya saya mau memanggil Chandra gitu. Saya mau menampilkan nilai Chandra begitu, dicetak nilai Chandranya. Nah, maka indeks dibutuhkan begitu untuk memanggil Chandra ini. Jadi yang kita panggil nanti adalah nama indeksnya begitu, urutan indeksnya. Nah, indeks itu urutannya yang harus kalian ingat-ingat, ini biasanya suka pada lupa. Indeks itu dimulai dari 0 begitu. Jadi bukan dimulai dari 1, tapi indeks itu dimulai dari 0. Jadi begini, Abdel itu indeks ke 0, Bayu indeks ke 1, Chandra indeks ke 2, Deden indeks ke 3, dan Eka indeks ke 4. Jadi walaupun nama siswa ini terdiri dari 5 nilai, tapi Eka adalah indeks ke-4 karena indeks itu dimulai dari 0. Jadi jangan sampai lupa dan jangan sampai salah begitu. Ketika kita mau panggil Chandra, maka indeks yang kita panggil adalah indeks kedua, bukan indeks ketiga. Nah, kemudian bagaimana cara kita memanggil indeksnya? Nah, kalian bisa lihat di bawah. Ini adalah cara mengambil data yang ada di dalam variabel array. Nah, cara menggunakan indeksnya, jadi kalian tinggal tulis saja nama variabelnya, kemudian kalian gunakan kurung kotak seperti ini, dan indeksnya itu disimpan di dalam kurung kotak. Jadi nomor absen 0, berarti saya memanggil variabel nomor absen dengan indeks ke 0. Maka nanti yang akan tampil adalah 1. Nomor absen indeks ke 1, nanti yang akan dipanggil atau yang akan ditampilkan adalah 2. Begitu juga ini nama siswa indeks kedua, maka nanti yang akan dicetak atau yang ditampilkan adalah variabel nama siswa indeks kedua itu Chandra, dan seterusnya begitu. Jadi untuk menggunakan indeks ya tinggal dipanggil saja nama variabelnya, kemudian kalian tuliskan indeksnya di dalam kurung kotak seperti ini begitu. Oke, untuk dapat lebih mudah memahaminya, kita langsung saja coba jalankan programnya lewat CMD Javac, kemudian namanya array Java ya, nama kelasnya array Java. Kita compile ya, berhasil seperti ini. Nah, seperti ini kan bisa kalian lihat bahwa saya memanggil seluruh daftar siswa SMK. Nah, nomor absen ke 0 itu 1, kemudian nama siswa ke 0 itu Abdel, Bayu, Chandra, Deden, dan Eka begitu. Kalau kita mau panggil Chandra saja, berarti yang kita panggil adalah nama siswa 2 saja begitu, indeks kedua saja. Untuk membuktikan, saya ini jadikan komentar saja dulu. Ya, ini jangan dikomentari. Nah, yang ini ya, yang bikin komentar. Dan simpan. Jadi kita lihat nanti yang akan muncul adalah Chandranya saja. Nah, kan, jadi nanti yang muncul Chandranya saja. Jadi jangan sampai salah menuliskan nama indeksnya. Oke, kemudian saya sangat sarankan kalau kalian memiliki data yang banyak, begitu data yang banyak misalkan 10, 50 atau 100, jangan kalian
sistem outprint ln seperti ini, seperti saya ini jangan gitu, tapi kita gunakan namanya pengulangan. Nah, di video sebelumnya kita sudah belajar soal pengulangan baik for each, while, dan do while. Nah, kedepannya untuk memanggil seluruh nilai yang ada dalam variabel array, kita gunakan pengulangan. Kalau kalian masih belum mengerti soal pengulangan, silahkan cek video sebelumnya tentang pengulangan baik counted loop atau uncounted loop yang terdiri dari for each, while, dan do while. Nah, itu saja materi soal array pada video kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya secara mudah. Kemudian jangan lupa untuk langsung dipraktekkan, karena dengan praktek kalian akan lebih mengerti. Kalau masih ada yang kurang dimengerti, silahkan tanyakan di kolom komentar. Jangan ragu-ragu dan jangan malu-malu. Kalau misalkan kalian memiliki kritik dan saran yang membangun, sangat saya nantikan. Itu saja video kali ini. Dadah.